Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini ya kita bisa bertemu kembali ya dalam majelis pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk di malam hari ini kita akan bahas tentang eh, masalah takdir ya. Masalah takdir ini masuk dalam rukun iman kita ya, yaitu rukun iman yang keenam, itu adalah untuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Ya, takdir yang buruk. Ya, sehingga masalah takdir ini masuk dalam eh, rukun iman. Jadi pondasi ya, dasar dalam agama kita. Kalau dia masuk di dalam pondasi, berarti dia akan menentukan bagaimana bangunan keislaman seseorang. Ya. Pemahaman yang benar tentang masalah takdir itu akan menentukan bagaimana agama seseorang. Ini sehingga ini kemudian menjadi hal yang kemudian sangat sangat penting. Ya. Bukan hanya sebatas itu juga. Ya, kalau misalkan di buku di situ disebutkan ya perkataan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan, demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, kalau seandainya ya kalian itu memiliki emas ya sebesar gunung Uhud, lantas menginfakkannya di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Ya, artinya iman kepada takdir tadi menjadi penentu ya seseorang amalnya itu diterima atau tidak. Ya, kalau kita mengacu kepada perkataan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu. Sehingga ini kita melihat bagaimana urgensi kedudukan iman kepada takdir dalam agama kita. Nah, ini salah satu urgensi yang bisa kita pahami. Ya. Kemudian beliau menyampaikan hadis ya, hadis di al-imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Ya, sehingga ini satu kesatuan daripada rukun iman. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya tentang masalah takdir ini, penjelasan para ulama mengatakan takdir itu adalah ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya itu. Ya, kalau kepada kita manusia misalkan adalah berhubungan dengan eh, misalkan di dalam hadis tentang proses penciptaan manusia. Ya, dikatakan pada saat bayi itu ada dalam kandungan ibunya, 4 bulan dalam kandungan ibunya, maka bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun.
Ya, dalam hadisnya itu Nabi bersabda, dicatat baginya, ya dicatat baginya adalah tentang rizkinya. Berapa rizkinya yang akan dia terima dalam kehidupan dunia, ya kemudian amalannya, ya kemudian ajalnya, kematiannya, ya itu nanti dia bahagia ataupun dia sengsara, nah itu adalah bagian dari takdir. Ya, jadi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan kepada setiap setiap makhluknya. Ya, kepada kita misalkan tadi berapa rizki kita, kemudian berapa umur kita ya dalam kehidupan dunia ini, kemudian kelak kita akan jadi orang bahagia atau tidak. Ya, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengimani takdir Allah berarti kita adalah membenarkan. Namanya iman itu adalah tasdik, adalah membenarkan. Berarti kita membenarkan segala sesuatu yang terjadi ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau di dalam perincian para ulama, ya perincian para ulama ada 4 rukun ya di dalam masalah takdir yang kemudian kita bisa baca di situ. Pertama apa? Pertama adalah al-ilmu. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi segala sesuatu yang ada itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang sudah bahkan akan terjadi, ya itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kitabah, yaitu adalah segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, bahkan akan terjadi, semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga misalkan di dalam hadis yang disebutkan di situ dikatakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Ya, pena itu yang pertama diciptakan oleh Allah. Faqala lahu, setelah itu kemudian Allah berfirman kepada pena, uktub. Ya, tulislah. Faqala, kemudian pena mengatakan, Rabbi wa madza aktub. Ya, wahai Rabbku, apa yang akan saya tulis? Ya, apa yang akan saya tulis? Qala, kemudian Allah berfirman, uktub maqadira kulla syai'in hatta taqumas sa'atu. Ya. Jadi dikatakan uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Ya, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Ya, sampai terjadi hari hari kiamat. Jadi tulislah segala sesuatu sampai terjadi hari hari kiamat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat segala sesuatu nanti sampai terjadinya hari hari kiamat. Ya, sehingga tadi segala sesuatu yang sudah, sedang dan yang akan terjadi semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Ya, al-masyiah artinya adalah segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, bahkan akan terjadi, itu terjadi karena memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, segala sesuatu tidak akan pernah terjadi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia mau berusaha seperti apapun, ya manusia mau berikhtiar sekuat tenaga, kalau itu kemudian tidak dikehendaki Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi di situ. Sehingga tadi
kita melihat kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha kuasanya Allah tadi. Jadi apapun yang terjadi harus dengan izin Allah, dan apa yang tidak diizinkan Allah tidak akan pernah terjadi. Apapun yang menimpa dalam kehidupan kita yang sudah kita alami itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kemudian terluput dari kita itu memang tidak pernah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kenapa para ulama menjelaskan di antara buah daripada iman kepada takdir itu apa? Ketenangan dalam diri, ya. Ketenangan dalam diri dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena memang segala sesuatunya kan kalau dikehendaki Allah pasti terjadi kan gitu. Artinya sekalipun seluruh manusia mau menolak, ya sekalipun seluruh manusia mau menolak tetapi tidak akan bisa menggagalkan, mengurungkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang kemudian memang tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi walaupun semua manusia berikhtiar tadi. Ya, itu tidak akan pernah terjadi. Nah, maka itu tentang kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-khalaq. Al-khalaq artinya adalah segala sesuatu itu terjadi, segala sesuatu dan peristiwa perbuatan yang terjadi, bahkan yang akan terjadi, itu semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini eh, dikatakan Allah adalah khaliqun kullasyai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi kalau Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, maka semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Maka kalau kita lihat tadi bagaimana Allah mengetahui, ya kemudian bagaimana Allah apa namanya mencatat segala sesuatu, bagaimana kemudian Allah menghendaki yang maha berkehendak dan Allah adalah maha pencipta, maka tidak ada satupun yang kemudian terluput di dalam pengetahuan dan tadi kehendak, catatan dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara hal yang kemudian disebutkan oleh para ulama sebagai pilar-pilar yang harus kita imani di dalam masalah takdir, ya. Dan tadi masalah al-ilmu tentang masalah al-kitabah, al-masyiah dan al-khalaq semuanya adalah disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan ya tentang hadis, ya, hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Nabi bersabda, "Man mata ala khairi hada falaysa minni." Ya. Dia barang siapa yang meninggal tanpa mengimani tentang masalah takdir ini, maka falaysa minni, dia bukan bagian dari umatku. Ya, dia bukan bagian dari umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga di sini kita melihat bagaimana eh, pentingnya, ya, bagaimana pentingnya iman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dikatakan inna awwala ma khalaqallahu taala al-qalam. Ya, ini sama seperti hadisnya ya tadi. Eh, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, ya. Faqala lahu, ya, kemudian Allah berfirman kepada pena, uktub, kemudian fajaro fitil kasaati bima huwa qainun ila yaumil qiyamah. Ya, maka setelah Allah perintahkan tulislah, maka eh, di situ disebutkan fajaro fitil kasaah, ya, bima huwa qainun ila yaumil qiyamah. Ya, jadi tulislah segala sesuatu sampai nanti terjadinya hari kiamat. Nah, ini tentang apa namanya? Tentang bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, ya, terhadap segala sesuatunya itu. Kemudian
Ibnu Wahab ya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, faman lam yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahullahu binnar." Ya, barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, baik takdir yang baik dan takdir yang buruk, ahraqahullahu binnar, maka dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi orang yang tidak mengimani ya, tentang masalah takdir diancam dia masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian dalam riwayat yang diriwayatkan di dalam eh, kitab As-Sunan ya dari Ibnu Ad-Dailami eh, tentang hadis dari Ubay ya. Ubay bin Ka'ab beliau pernah mengatakan lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban. Ya, seandainya engkau menginfakkan ya seperti bukit Uhud ya, yaitu emas ya, seandainya engkau berinfak emas seperti bukit Uhud, maqabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari. Maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai engkau beriman kepada takdir. Ya. Jadi amal sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan pernah diterima sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Nah, ini penting sekali. Beliau mengatakan ya, ketahuilah bahwasanya ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya. Jadi apa-apa yang kemudian eh, ditetapkan ya, bahwa apa-apa yang kemudian akan menimpamu maka dia tidak akan meleset darimu. Jadi apapun yang kemudian akan kita terima itu bagian dari takdir Allah, maka dia tidak akan pernah meleset dari kita. Ya. Artinya segala sesuatu yang kemudian kita akan alami dan itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka itu tidak akan pernah meleset. Ya, tidak akan pernah meleset sedikit pun. Kemudian ma'akta akan lam yakun liyusibah. Dan apapun yang kemudian itu tidak ditetapkan terjadi pada dirimu, maka itu tidak akan pernah menimpa dirimu. Ya, jadi walaupun orang itu ketakutan, ditakut-takuti dan seterusnya, kalau itu memang takdirnya tidak terjadi, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi itu tidak akan pernah terjadi. Ya, walaupun semua manusia berusaha untuk memadaratkan kita, misalkan berbuat kejahatan kepada kita, itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menetapkan itu terjadi. Kemudian walau mutta ala ghairi hada lakunta min ahli nar. Ya, maka seandainya engkau mati dalam kondisi tidak seperti itu, maka engkau akan dicatat sebagai orang yang masuk ke dalam neraka. Artinya kalau kita dalam hati kita ya tidak meyakini apapun yang Allah takdirkan untuk kita pasti kita akan alami, dan apapun yang itu tidak pernah ditakdirkan kepada kita itu tidak akan pernah mengenai kita. Kalau itu tidak menjadi keyakinan dalam diri kita, maka apa? Kita termasuk orang-orang yang kelak masuk ke dalam neraka. Nah, ini diantara apa? Diantara ayat-ayat dan hadis-hadis yang kemudian apa namanya disebutkan ya oleh penulis tentang kewajiban kita mengimani tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, dia adalah bagian daripada rukun iman ya. Bahkan tadi disebutkan oleh para sahabat ya, sebesar apapun amalan seseorang tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita mengimani tentang masalah masalah takdir itu. Nah, maka kalau kita lihat di situ ada 8 intisari ya, 8 kandungan yang bisa disimpulkan dari ayat dan hadis yang disebutkan ya. Eh, Pertama di situ adalah penjelasan tentang kewajiban untuk beriman kepada takdir. Tadi ya tentang di saat dulu Rasul itu ditanya oleh Jibril alaihissalam, fa akhbirni anil iman, apa itu iman? Maka Nabi bersabda, iman adalah untuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Nah, jadi ini adalah kewajiban kita dalam
dalam masalah masalah iman ini. Kemudian penjelasan tentang tata cara beriman kepada takdir. Ya, lebih tadi. Jadi takdir itu dia memiliki 4 pilar tadi. Pertama adalah segala sesuatu diketahui oleh Allah, segala sesuatu eh, itu terjadi atau tidak itu adalah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah segala sesuatu terjadi dan tidak terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah segala sesuatu dan perbuatannya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah pencipta segala sesuatunya itu. Siwallahi makhluk, dan selain Allah semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amal seorang akan terhapus lantaran tidak beriman kepada takdir. Ya, jadi orang itu kalau tidak beriman kepada takdir maka amalannya terhapus, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah keterangan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kenikmatan iman sebelum dirinya beriman kepada takdir. Ya, jadi tadi ya nasihat ya yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit. Ya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada putranya, "Ya wahai anakku, engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai engkau beriman kepada takdir." Jadi orang itu tidak akan pernah merasakan manisnya iman, manisnya eh, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sampai apa? Sampai dia itu benar dalam mengimani masalah masalah takdir. Kemudian yang kelima adalah penjelasan tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena ataupun qalam. Maka hadisnya mengatakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Ya, setelah itu pena kemudian eh, Allah perintahkan untuk menulis segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah pena dir telah menulis takdir sejak saat itu sampai hari kiamat. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau itu sudah ditulis, maka itu akan terjadi sampai hari kiamat. Dan itu tidak akan berubah ketetapan Allah dari segala makhluknya itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri ya, terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Ya, jadi barang siapa yang tidak mengimani masalah takdir seperti tadi rinciannya adalah Nabi bersabda, "Falaisa minni", maka dia bukan bagian daripada umatku. Ya, sehingga dinafikan dari umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang delapan, menghilangkan keraguan-raguan dengan bertanya kepada ulama adalah kebiasaan para salaf. Jadi ini menjadi sebuah tradisi ya, tradisi yang seandainya kita masih ada sesuatu yang belum jelas, yang belum kita pahami, apalagi di dalam masalah agama, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang dia itu memang memahami, ya. Dia punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Kemudian yang sembilan adalah para ulama salaf memberikan jawaban sehingga bisa menghilangkan keraguan-raguan penanya dengan hanya menuturkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi begitu ya. Kalau memang ada penjelasan dari Al-Quran, penjelasan dari hadis, maka itulah yang kita prioritaskan. Ya, jadi sekali lagi, apalagi dalam masalah agama tadi, ya kita coba berusaha untuk membawakan dalil, ya, baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena itulah yang paling benar, ya. Itulah kebenaran yang sesungguhnya yang datang dari Allah dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Eh, Kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu yang bertanya masih ada waktu 3 bulan sebelum jam 9. Monggo. Ya, Monggo. ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa berubah. ya. Ini apa kabar? Ya. Apa? Nah, kita kira-kira kita bagaimana? Ya, Ya. oke. Kita menjadi orang yang miskin, Hmm. tetapi bisa menjadi kaya. Apa Ya. usia? Waktu saya 50 tahun itu bisa 56 tahun. Ya. Tapi karena kira-kiranya bagaimana bisa menambahkan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi apakah takdir itu bisa berubah kan gitu ya? Yang pertama adalah kita harus mengimani Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi bagi Allah itu nggak ada yang nggak bisa. Ya, jadi sekali lagi, bagi Allah itu nggak ada yang nggak bisa. Ya, jika Allah ingin segala sesuatu, Allah hanya mengucapkan jadilah maka jadi. Ya, jadi idza aradallahu syai'an, jika Allah menghendaki segala sesuatu, maka fayakun, ya maka fayakun, kun fayakun, maka Allah akan mengatakan jadilah, maka itu pasti jadi. Ya. Dan ini apa? Maha mampunya Allah Subhanahu wa taala adalah tanpa kecuali. Artinya semuanya itu pasti Allah mampu. Ya. Kenapa? Karena kesempurnaan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian eh, pertanyaan tadi, kira-kira Allah mampu nggak merubah? Pasti Allah mampu. Kan gitu ya. Jadi kalau dari sisi Allah, Allah itu mampu merubah segala sesuatunya itu. Ya. Kalau kita lihat di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa yamhullahu mayyasha'u wa yuthbit. Ya. Allah itu akan menghapus ya apapun yang Allah kehendaki ataupun Allah akan menetapkannya. Di antara penjelasannya adalah Allah itu bisa menghapuskan takdir yang terjadi pada makhluk jika Allah menghendaki. Atau Allah akan menetapkan takdir itu tetap akan berlaku. Jadi ayatnya benar, wa yamhullahu mayyasha. Allah akan menghapus jika Allah menghendaki. Wa yuthbit ataupun Allah akan menetapkan itu tetap akan terjadi. Ya, sehingga disebutkan di dalam hadis, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa yang sungguh-sungguh. Ya, dalam hadisnya gitu. Jadi tidak akan bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah doa yang sungguh-sungguh. Maka doa yang sungguh-sungguh itu kalau dari riwayat hadis ini maka bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan dalil-dalil yang mendukung ya misalkan man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, kan iya, yang tadinya pas-pasan jadi kaya, yang miskin jadi kaya, atau dipanjangkan umurnya, kan gitu, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Nah, ini maka ini menjadi salah satu di antara dalil ya yang kemudian menjadi landasan takdir itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dari kalau Allah menghendaki. Dan manusia bisa berikhtiar tadi dengan doa yang sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi harus dipahami perubahan takdir seseorang pun itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada satupun yang kemudian bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan tadi takdirnya dia miskin, kemudian dia berubah jadi orang kaya. Maka perubahan dari miskin ke kaya itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan kita lari dari takdir menuju takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lari dari takdir dan menuju takdir pula. Nah, ini di antara penjelasannya seperti itu. Allah alam bisawab. Ini yang baik. Jadi ngobrol Silakan. tiap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, mana yang lebih kuat
Yang pertama diciptakan, nggak ada. Yang diciptakan pertama adalah pena. Jadi inna wa awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan adalah pena. Oh ya, pena. Pena itu diciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya. Air itu ciptaan Allah. Kan itu. Ars juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu diciptakan setelah Allah menciptakan pena. Karena pena lah yang kemudian menulis segala sesuatu sampai terjadi hari hari kiamat. Ya gitu. Jadi hadis-hadisnya sahih ya dan ini sudah semua ulama menjelaskan begitu. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Pena kemudian disuruh tulislah segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Maka disitulah ditulislah penciptaan air, penciptakan bumi, penciptaan dan seterusnya. Begitu. Allah alam bisawab. Masih ada lagi. Jadi ibu-ibu kan betul. Cukup ya. Baca nanti kalau kehidupannya bisa di selat atau apa ini kita ketiga yaitu pengen yang informasi untuk ilham